Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia U20 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Turki dan bermain di beberapa laga uji coba di sana. Kita tahu bahwa laga uji coba terakhir lawan klub lokal Antalyaspor U20 berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia U20 dengan skor 3-2. Berarti dari total 5 laga uji coba, timnas Indonesia U20 bisa meraih total 3 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kekalahan lawan tim nasional Turki U20. Artinya secara keseluruhan teman-teman, kalau kita melihat bahwa timnas Indonesia U20 sebetulnya sudah punya kemampuan untuk berhadapan lawan tim-tim Eropa, apakah itu tim nasional atau juga klub lokal di sana. Walaupun seperti yang Coach Sintayong katakan bahwa para pemain kita masih cenderung melakukan kesalahan dan juga terlambat dalam melakukan pergerakan. Namun kan dia juga menyatakan bahwa tetap saja para pemain bekerja keras secara 100% di atas lapangan. Bahkan dia memuji kerja keras para pemain yang tampil di pertandingan terakhir lawan klub lokal Antalyaspor U20 yang berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia U20 dengan skor 3-2 seperti yang saya katakan tadi. Artinya memang dari segi kerja keras para pemain memang sudah tampil maksimal. Artinya secara 100%, tapi sekarang secara kecerdasan. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Seperti yang Coach Sintayong katakan, para pemain kita kadang-kadang terlambat bergerak setelah memberikan passing justru diam. Seharusnya setelah memberikan passing, seperti yang beberapa kali saya jelaskan, para pemain itu harus bergerak mencari ruang terbuka di area pertahanan tim lawan. Untuk apa? Agar pemain yang menguasai bola itu bisa memberikan umpan. Dan juga pemain yang menguasai bola itu harus bisa memberikan umpan secara akurat. Jadi jangan sampai ketika ada pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola mendapatkan free space, justru umpannya dari pemain yang menguasai bola itu tidak akurat. Artinya hal-hal seperti ini memang yang perlu dibenahi. Ya karena ini adalah permulaan juga bagi para pemain muda ini. Jadi kita juga jangan salah paham. Mereka masih sangat muda teman-teman. Bahkan di level klub pun mereka tidak selalu bermain sebagai starter. Bahkan banyak di antara para pemain dari timnas Indonesia U20 justru jarang tampil juga membela klub mereka masing-masing. Dan itu memang wajar, karena memang tidak mudah bagi para pemain muda untuk bisa mendapatkan tempat sebagai pemain inti di klub mereka masing-masing. Tapi kan kita melihat mereka sedang berjuang habis-habisan. Dan yang bisa kita lihat di pertandingan terakhir, teman-teman, bahwa ketika Coach Sintayong di babak pertama menurunkan mayoritas pemain-pemain yang jarang atau belum ditampilkan dari awal, maka terlihat permainan dari timnas Indonesia U20 ini tanpa pola. Kita bisa melihat ada gap yang cukup besar di antara para pemain timnas Indonesia U20 ketika mereka coba untuk menyerang ke pertahanan dari tim lawan atau juga ketika mereka coba untuk bertahan. Jadi terlihat mereka tidak bermain dengan sinergi yang diperlukan. Sinergi yang diperlukan itu apa? Artinya konektivitas antar lini, supaya tekanannya ke pertahanan tim lawan itu lebih intens. Tapi ketika ada jarak di antar lini, maka akan ada ruang yang terbuka, sehingga itu yang biasa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Namun ketika di babak kedua, Coach Sintayong menurunkan pemain-pemain pilar seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, kemudian di belakang ada Muhammad Ferrari, ada juga Robby Darwish, dan pemain-pemain lainnya, kita bisa melihat langsung perubahan permainan dari timnas Indonesia U20. Sehingga mereka bisa mencetak total 3 gol di babak kedua, walaupun salah satu diantaranya dari penalti. Tapi secara keseluruhan terlihat perbedaan permainan di babak pertama dan juga di babak kedua. Ketika di babak kedua ada pemain-pemain pilar ini turun, terlihat chemistry di antara mereka jauh lebih baik. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, menjaga chemistry di antara para pemain pilar atau yang biasa kita katakan nih dengan istilah kerennya key players. Kita tahu key playersnya siapa saja? Zanadin Faris, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, di depan ada Ronaldo Kuate, ada Hoki Caraka, ada Rabani Tasnim, di belakang seperti yang tadi saya katakan ada Ferrari, ada Robby Darwish, ada Dimas, di posisi penjaga gawang ada juga Cahya Supriyadi. Jadi pemain-pemain pilar ini yang penting sudah membentuk chemistry mereka. Tapi pemain-pemain lain yang nanti akan diberikan kesempatan atau memang perlu tampil jika pemain-pemain pilar ini absen juga harus bisa memahami pentingnya sinergi antar lini. Jadi ketika pemain yang tidak biasa tampil itu diturunkan, maka dia harus paham peran dia secara jelas.
Contoh, jika pemain itu bermain di lini pertahanan, dia tahu bahwa dia harus pertama-tama memberikan umpan kemana? Ke lini tengah dulu. Jadi jangan langsung main memberikan umpan ke depan. Kalau terlalu banyak direct pass, itu yang memungkinkan para pemain tim lawan untuk bisa mengantisipasi serangan dari para pemain timnas Indonesia U20. Tapi ketika di babak kedua pemain-pemain pilar ini main, kan kita melihat umpan dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek, true pass mulai dimainkan sehingga bisa mencetak total 3 gol. Nah, yang menarik lainnya teman-teman, bahwa ketika nanti timnas Indonesia U20 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan juga bermain di laga uji coba, mereka akan berhadapan dengan tim yang kuat. Yang pertama, timnas Prancis U20 dan yang kedua adalah timnas Slovakia U20. Jadi timnas Indonesia U20 rencananya akan bermain di Costa Calida Super Cup, sebuah turnamen yang seperti Piala Dunia Mini ya, karena diikuti oleh beberapa tim nasional. Tapi untuk sementara nih yang saya lihat jadwalnya, timnas Indonesia U20 akan berhadapan lawan Prancis U20 dan juga Slovakia U20 yang dua negara tersebut juga lolos ke Piala Dunia U20. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh para pemain timnas Indonesia U20, jam terbang, pengalaman lawan tim-tim asal Eropa. Prancis apalagi kita tahu banyak pemain-pemain muda mereka yang bagus, Slovakia juga sama, walaupun mereka memang jarang kita lihat permainan di level senior. Ya kan, di level senior kan timnas Slovakia ini jarang juga lolos ke Piala Dunia, tapi kalau di junior lumayan mereka sering lolos teman-teman. Jadi ini dua tim yang punya kekuatan dan mungkin akan ada tambahan pertandingan bagi timnas Indonesia U20 di Spanyol. Mungkin nanti lawan Jepang, kita kan tidak akan pernah tahu karena Jepang juga ikut Costa Calida Cup ini. Sebetulnya memang timnas Indonesia U20 sudah harus lawan Jepang lebih dulu kan, tapi mereka belum berangkat ke Spanyol karena masih menunggu visa mereka beres atau selesai sehingga mereka akan bisa bertolak ke Spanyol. Tapi paling tidak sekarang saya melihat persiapan dari timnas Indonesia U20 ini matang sekali teman-teman. Dan jangan lupa, sebelumnya juga mereka pernah bermain di Tulan turnamen di Prancis. Itu juga kan persiapan yang baik. Para pemain mendapatkan kesempatan dan pengalaman berhadapan dengan tim-tim dari negara lain. Nah, itu tentu memberikan jam terbang bagi para pemain. Nah, artinya kalau dari segi persiapan nih teman-teman, saya melihat bahwa kali ini persiapan bagi timnas Indonesia U20 ini sudah optimal dan tentunya maksimal. Karena mereka mulai bermain di beberapa turnamen di luar negeri. Jadi bermain di luar negeri itu juga bisa membentuk mental para pemain teman-teman. Jadi mereka harus bermain di venue yang berbeda, tidak selalu bermain di tanah air. Nah, disitulah ada juga pembentukan mental. Dan seperti yang Coach Sintayong selalu katakan, jangan takut sebelum bertanding, jangan takut memberikan operan, jangan takut melakukan pressing, tapi harus lebih baik lagi, harus benar. Jadi seperti yang beberapa kali saya jelaskan, kalau mau pressing itu bukan berarti melakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita bisa melihat para pemain kita melakukan pelanggaran, padahal itu bukan pressing, yaitu foul. Kalau yang namanya pressing itu menutup ruang gerak, melakukan tackling yang bersih. Ya artinya para pemain harus bisa lebih rapi. Justru saya melihat timnas Indonesia senior sekarang mulai rapi dalam melakukan pressing. Kadang-kadang memang ada pelanggaran yang mereka lakukan, tapi itu lebih ke tactical foul, jadi bukan pelanggaran yang keras atau bukan permainan yang kasar. Tapi nih timnas Indonesia U20 yang harus lebih rapi lagi nih dalam memberikan pressing, sehingga fokusnya itu adalah untuk merebut bola, bukan melakukan pelanggaran. Nah, memang timnas Indonesia U20 persiapannya ini benar-benar bagus teman-teman, karena tahun depan kan mereka akan bermain di dua event besar kan, Piala Asia U20 kemudian juga Piala Dunia U20. Jadi memang Coach Sintayong ingin agar para pemain ini pertama-tama memahami cara bermain yang benar, bermain secara taktis, dan kedua juga punya mental yang kuat. Karena nanti di Piala Asia juga akan berhadapan dengan tim-tim yang kuat tentunya. Kita tahu kita satu grup juga dengan tuan rumah yang tentunya tidak akan mudah lawan tuan rumah, dan juga di Piala Dunia kita masih tunggu drawingnya. Kalau nggak salah rencana drawing dari Piala Dunia U20 ini nanti di bulan Maret ya di Jakarta, kita tunggu nanti. Kita satu grup dengan tim mana saja, tapi saya yakin para pemain ini sekarang kepercayaan dirinya juga semakin meningkat. Dan jangan lupa, nanti akan ada pemain-pemain keturunan juga yang jika mereka bisa dinaturalisasi dan proses naturalisasinya itu berjalan lancar sesuai waktunya, nah maka mereka juga akan mulai membela timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat ini teman-teman. Jadi jika mereka pun nanti masuk ke skuad, ya itu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia U20, karena seperti yang saya jelaskan beberapa kali bahwa pemain-pemain keturunan ini yang nantinya akan dinaturalisasi akan menambah kekuatan di timnas Indonesia U20, dan bukan berarti mereka akan langsung mendapatkan tempat.
Enggak juga, mereka pun harus berjuang menunjukkan kemampuan terbaik mereka agar mereka bisa dipilih oleh Coach Sintayong sebagai starter. Jadi menurut saya nih, tidak ada jaminan bagi pemain manapun untuk masuk ke line up sebagai starter di era kepelatihan Coach Sintayong, karena dia adalah pelatih yang 110% profesional. Main nggak bener, ya tarik dulu, jangan dimainin dulu. Siapapun pemain itu. Teman-teman kan sudah bisa melihat apa yang bisa dia lakukan, tapi dia bisa mengubah mindset dari para pemain. Ya, kalau kamu mau main, apakah itu sebagai starter atau pemain pengganti, ya fokus 100%. Nah, jika fokus, tentu kesalahan itu akan semakin berkurang. Tentu jumlah pelanggaran akan semakin berkurang, tapi efektivitas dalam pressing dan melakukan penyerangan akan semakin baik. Tapi di tengah persiapan yang maksimal dari Timnas Indonesia U20, saya agak khawatir dan juga tentunya masih penasaran juga tentang persiapan dari Timnas Indonesia Senior, yang juga kita tahu bulan depan akan mulai bermain di Piala AFF. Karena untuk sementara ini kompetisi belum jalan, kita belum tahu juga kapan kompetisi akan dimulai secara pasti. Dan kedua, belum ada juga pemusatan latihan. Bahkan saya juga belum membaca berita kapan pemusatan latihan untuk Timnas Indonesia Senior. Itu juga kan penting. Jadi segala sesuatunya perlu di-prepare mulai dari pekan depan. Jadi sudah harus di-prepare. Walaupun nanti juga nama-nama pemain yang akan bermain di AFF Cup tahun 2022 ini rencananya akan diumumkan segera oleh Coach Sintayong, karena katanya dia sudah memilih, tinggal diumumkan saja. Tapi persiapannya pun harus maksimal. Kalau persiapannya nggak matang, menurut saya akan sulit, apalagi kompetisi juga belum jalan. Tentu para pemain bisa kehilangan sentuhan mereka, teman-teman. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangan beritanya. Sekalian juga perkembangan berita home base-nya Timnas Indonesia nanti di AFF Cup itu di mana? Apakah di JIS, apakah di Stadion Patriot, atau di Pakansari, atau di mana? Nah, ini juga kan harus jelas. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangan beritanya seperti apa. Tapi untuk sementara kita terus berikan support kepada para pemain muda dari Timnas Indonesia U20 dan tentunya pemain-pemain tim nasional Indonesia lainnya agar mereka tetap semangat seperti sekarang yang sudah mereka tunjukkan, dan seperti sekarang juga tetap memberikan yang terbaik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.